Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebaikan kasih-Mu. Pagi hari ini kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan, menyembah-Mu, memuji-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau mempercayai bahwa keterbatasan kami tidak dapat membatasi kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Teruslah bekerja dalam hidup kami Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga
dalam hidup kami. Yesus, dalam setiap langkah kami, kami mau terus andalkan Engkau. Yesus, bekerjalah dalam hidup kami. Bekerjalah dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah bahwa setiap keterbatasan kita semua itu tidak dapat membatasi kuasa Tuhan, tidak membatasi Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Mari percayalah bahwa kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Tuhan akan selalu mencurahkan kuasa-Nya, mencurahkan mujizat-Nya, mencurahkan kemurahan-Nya atas hidup kita. Mari di pagi hari ini, dengan iman percaya, kita mengangkat tangan kita dan kita berkata, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang sempat mendengar renungan ini, saya ingin bersama-sama saudara meneliti Alkitab supaya kita tahu apa Alkitab berbicara kepada kita manusia, ya. Saya ajak saudara membuka di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10, ya. Saya bacakan, ya, saudara. Saudara perhatikan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang
Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Coba supaya lebih jelas, saya ulangi lagi ya. Karena akar segala kejahatan itu cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini pada umumnya tidak bisa diakui oleh manusia yang tidak kenal siapa Tuhan, tidak kenal apa itu firman Tuhan. Mereka hidup dikatakan ya karena akar segala kejahatan cinta uang. Akar segala kejahatan. Manusia hidup di dunia itu adalah manusia yang jahat. Akar dari kejahatan yaitu cinta akan uang. Coba ya saya jelaskan. Akar. Tiap tanaman itu mempunyai akar. Dan akar itu yang memberi hidup tanaman itu. Apakah itu pohon, apakah sayuran, atau buah-buahan. Itu dasarnya itu akar. Kalau dia tidak bisa berakar, mati. Tetapi kalau dia bisa berakar, dia hidup dan berbuah-buah. Itu dikatakan oleh para ahli, itu natur, alamiah. Jadi hidup itu tergantung dari akar. Kalau tidak bisa berakar, mati. Dan hidup itu berakar. Dari akar itu hidup. Lalu buah daripada hidup itu yang tidak kenal akan Tuhan, akar dari segala hidup itu kejahatan. Jadi akar segala kejahatan itu cinta akan uang. Jadi akar hidup manusia itu uang. Manusia berpikir kalau tidak ada uang, tidak bisa hidup. Kalau tidak berakar, tumbuhan tidak bisa hidup. Manusia kalau tidak punya uang, akar itu uang, manusia tidak bisa hidup. Lah, karena uang itu akar dari hidup, akar daripada uang itu kejahatan. Cinta uang.
Jadi akar manusia hidup itu cinta uang. Dari cinta uang lantas melahirkan kejahatan. Seluruh gerak langkah umat manusia itu didasari oleh kejahatan. Kalau manusia tidak mengenal Allah, seluruh gerak langkahnya itu berdasarkan kejahatan. Sebab kejahatan itu yang akarnya itu uang. Jadi manusia nek dak duwe duit, dak bisa hidup. Untuk bisa punya duit, mesti melakukan kejahatan. Kira-kira begitu. Jadi semua manusia di dunia ini, nek mau hidup, dia harus punya uang. Itu dasar, itu akar. Kalau tidak punya uang, bagaimana bisa hidup mau tidak punya uang? Akar itu segala kejahatan. Untuk bisa hidup, untuk bisa punya uang, harus hidupnya itu melakukan kejahatan. Mungkin ya saudara, kejahatan itu bisa dikamuflase, bisa dialihkan kepada hal-hal yang lain. Loh, aku apik kok. Upamanya, ini upomo. Saudara itu kasih uang pada orang lain. Tapi tidak gampang orang memberi uang kepada orang lain, itu tidak gampang. Tetapi memberi uang kepada orang lain itu karena mempunyai maksud yang jahat. Ingin menguasai orang itu supaya melakukan sesuatu supaya kita dapatkan yang lebih banyak lagi. Kejahatannya timbul ya saudara. Lantas dikatakan, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Nyimpang dari iman dan menyiksa dirinya sendiri berbagai-bagai duka. Sehingga ya saudara tahu di dunia ini wah banyak duka, banyak sengsara, banyak derita karena uang. Oleh sebab itu, tidak boleh punya uang. Ya tidak bisa. Tetapi iman itu yang memberi hidup. Orang yang mempunyai iman kepada Allah, sebab kita itu miliknya Allah. Orang yang mempunyai iman kepada Allah, orang itu mempunyai hidup. Jangan saudara berpikir secara manusia. Bagaimana saya bisa hidup kalau saya tidak punya uang? Tetapi hidup kita itu adalah Allah.
Kalau kita percaya kepada Allah, hidup menurut jalannya Allah, Allah memberikan hidup. Bahkan hidupnya itu penuh dengan damai sejahtera. Tenang, menghadapi macam-macam masalah, tidak takut, tidak khawatir. Sebab Allah menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, 1000 boleh jatuh di sebelah kanan atau 10.000 jatuh di sebelah lain, tetapi kita tetap hidup di bawah pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, ya, mari sebagai anak-anak Tuhan kita lebih mendalami hidup kita, mengerti siapa Allah pencipta kita, yang olehnya kita diberi hidup. Kalau kita diberi hidup, kita diberi berkat. Kalau kita diberi berkat, kita diberi selamat. Kalau kita diberi selamat, bukan saja di dunia ini, kita diberi selamat sampai mencapai hidup yang kekal. Puji Tuhan. Saudara-saudara, tidak usah panjang-panjang, pendek saja. Tetapi yang perlu saudara ketahui, kita jangan jadi hamba uang. Sebab akar segala kejahatan itu uang. Kalau kita menjadi hamba uang, kita termasuk orang jahat. Tetapi kita harus di atas uang. Uang harus di bawah kita. Uang itu soal yang kedua. Soal yang pertama, kita percaya kepada Tuhan. Dengan segala kebenarannya. Kita memperoleh hidup. Bahkan kita memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, ya saudara. Mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Tuhan, kiranya dengan firman-Mu ini kami boleh disentuh hati kami untuk mengerti hidup itu bukan karena uang, tetapi hidup itu karena iman kepada Allah. Hidup oleh karena uang bisa tergoyahkan dengan macam-macam kesulitan, bahaya, macam-macam bahaya. Tetapi hidup oleh iman, Tuhan berkata, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera Allah, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.